Halo semuanya, saya Vida Mastrika. Kali ini dalam seri video tentang Artificial Intelligence, saya akan menjelaskan tentang ketidakpastian. Nah, ini masih dalam rentetan penjelasan tentang sistem pakar ya. Kalau dalam video-video sebelumnya, saya menjelaskan tentang sistem pakar yang memiliki rule dan memiliki case yang pasti. Nah, dalam beberapa video berikut, saya akan menjelaskan bagaimana ketidakpastian itu dapat membantu dalam sistem pakar. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan dulu apa itu artinya ketidakpastian dan apa yang bisa menyebabkan adanya ketidakpastian dalam sebuah sistem pakar. Ayo kita sama-sama belajar pada video kali ini. Oke, kali ini saya akan membahas tentang ketidakpastian. Pada pembahasan-pembahasan di video yang sebelumnya, kita sudah membahas tentang forward chaining, backward chaining, dan sistem pakar yang sederhana. Pada forward chaining dan backward chaining itu menggunakan rule atau aturan ya. Nah, pada kehidupan nyata tidak semuanya aturan tersebut bisa bernilai pasti 100% benar atau 100% kondisinya terpenuhi ya. Nah, permasalahan tersebut bisa diatasi dengan yang namanya ketidakpastian. Oke, saya akan bahas pertama mengenai ketidakpastian dulu ya. Pengertiannya seperti apa? Nah, di sini saya punya 3 premis 1, premis 2, dan premis 3. Premis 1, aljabar adalah pelajaran yang sulit. Premis kedua adalah geometri adalah pelajaran yang sulit. Yang ketiga, kalkulus adalah pelajaran yang sulit. Nah, ketiga pelajaran ini adalah bagian dari matematika ya. Jadi kita bisa membuat konklusi bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit karena di sini semuanya adalah menyatakan bagiannya adalah pelajaran yang sulit ya. Oke, bagaimana kalau ada satu premis lagi ya? Munculnya premis baru bisa mengakibatkan gugurnya konklusi yang tadi kita tetapkan ya. Ini premis 1 sampai 3 sama seperti yang tadi saya jelaskan, ada yang namanya premis baru yaitu premis 4. Integral adalah pelajaran yang gampang. Oke, premis 4 di sini bisa menggugurkan konklusi matematika adalah pelajaran yang sulit. Kenapa seperti itu? Integral ini juga adalah bagian dari pelajaran matematika ya. Tetapi di sini premisnya menyatakan bahwa integral itu gampang. Jadi tidak bisa kita memberikan kesimpulan bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit karena ada satu premis yang menyatakan bahwa satu bagian dari matematika itu gampang. Nah, jadi konklusi ini tidak bisa kita pakai lagi karena adanya satu premis baru. Itu menyebabkan ketidakpastian ya. Penyebab lain dari ketidakpastian itu bisa muncul karena informasi yang tidak lengkap. Ya, kita mendapatkan satu data mengenai suatu kejadian yang terjadi di suatu waktu, itu bisa aja nggak lengkap ya. Apa yang diceritakan oleh orang satu, itu bisa berbeda dengan orang dua, dengan sudut pandang yang berbeda. Bisa juga tidak konsisten ya, karena ada perbedaan pendapat dan sebagainya, bisa menyebabkan juga data yang kita terima tidak konsisten. Tidak pasti ya. Memori dari manusia itu juga banyak sekali ketidakpastiannya ya. Berapa kecepatan mobilnya, kalau misalnya ada kecelakaan atau sebagainya, itu adalah sesuatu yang tidak pasti atau gabungan dari ketiganya ya. Informasi dari satu kejadian bisa tidak lengkap, tidak konsisten, dan tidak pasti juga ya. Yang kedua, ketidakpastian bisa timbul karena informasi yang kita dapatkan itu kadang tidak sesuai atau tidak cocok untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi saat ini. Itu ya. Yang ketiga adalah classical logic hanya memperbolehkan exact reasoning atau penalaran pasti. Nah,
classical logic yang saya maksudkan di sini adalah jika maka yang kita pelajari di beberapa video yang sebelumnya ya. Nah, jadi karena adanya informasi tidak lengkap, karena adanya informasi kadang tidak sesuai, dan classical logic hanya memperbolehkan exact reasoning, makanya kita perlu handling yang namanya ketidakpastian dalam pembuatan sistem pakar ya. Ketidakpastian di sini artinya atau pengertiannya adalah kurangnya pengetahuan yang pasti yang memungkinkan kita mencapai kesimpulan yang dapat diandalkan sepenuhnya. Karena tidak semua yang kita tahu itu pasti, berarti kita tidak bisa mencapai kesimpulan yang benar-benar 100% kita bisa andalkan gitu ya. Oke. Ketidakpastian itu banyak masalah nyata yang tidak dapat dimodelkan secara lengkap dan konsisten. Betul ya, seperti tadi misalnya ada suatu kejadian, beberapa informasi dari beberapa orang itu bisa aja satu orang itu tidak lengkap, ya. Satu orang berpendapat yang berbeda sehingga menyebabkan juga ketidakkonsistenan data yang kita dapat ya. Nah, sistem pakar ya, karena kita menduplikasi ilmu dari pakar pasti ya harus dirancang untuk mengatasi dan mengelola ketidakpastian ini dengan baik, karena sebagian besar kasus di dunia itu pasti tidak dapat dimodelkan secara lengkap dan konsisten ya. Ketidakpastian bisa didapatkan dari ketidakpastian data input, ketidakpastian pengetahuan ahli, dan bahasa yang tidak presisi. Ketidakpastian data input contohnya gimana? Data pasien mungkin tidak lengkap ya, atau dapat berubah seiring waktu. Misalnya kalau kita masuk ke UGD atau gimana, kita dalam kondisi gawat darurat dan data pasien yang dimasukkan di sana mungkin tidak lengkap, sehingga kalau data tidak lengkap berarti bisa menimbulkan kesalahan diagnosis ya. Tapi karena gawat darurat belum semuanya bisa dikumpulkan dengan baik, jadi data yang tidak lengkap itulah yang kita pakai untuk mengambil keputusan ya. Dan data tersebut juga akan bisa berubah seiring waktu, karena setelah beberapa lama diketahui bahwa ada fakta baru, setelah berapa lama diketahui fakta baru yang lainnya gitu ya. Yang selanjutnya adalah nilai-nilai laboratorium atau gejala yang diberikan oleh pasien bisa memiliki ketidakpastian karena metode pengukuran atau subjektivitas dalam melaporkan gejala. Nah, ini metode pengukuran yang berbeda bisa juga menyebabkan data input yang tidak pasti. Misalnya untuk pengukuran gula darah misalnya ya, kalau kita pergi ke apotik, kita hanya disuntik sedikit di bagian jari, terus darahnya itu dipakai untuk mengecek gula darah kita. Itu hasilnya pasti akan berbeda jika kita pergi ke laboratorium, terus darah diambil dari tangan kita, beberapa banyak gitu ya, satu tub seperti itu, langsung itu dibawa ke laboratorium. Nah, hasil gula darah dari laboratorium dan dari apotik itu kemungkinan akan berbeda. Nah, itu ketidakpastian karena metode pengukuran. Ya. Yang kedua adalah ketidakpastian pengetahuan ahli. Sistem pakar yang besar biasanya menggabungkan pengetahuan dari beberapa orang ahli. Tiap ahli mungkin saja memiliki opini yang berbeda terhadap sebuah kasus dan bisa saja membuat rule yang bertentangan. Jadi jika makanya dari ahli satu dan ahli yang lain itu bisa berbeda dan bertentangan gitu ya. Oke, yang selanjutnya ada bahasa yang tidak presisi. Bahasa dari manusia kita sendiri itu ambigu dan tidak presisi ya. Kita bisa mendeskripsikan fakta dengan kadang atau sering atau hampir tidak pernah. Misalnya dokternya bertanya, apakah Anda merasa pusing? Ya, jawabannya adalah, iya dokter, kadang-kadang gitu ya. Kita tidak punya presisi kapan kita merasa pusing, berapa lama, kita nggak menghitung semua itu ya. Akan susah mendeskripsikan hal tersebut ke dalam format if then, karena nggak cuma
sekedar iya dan tidak gitu ya. Oke, bagaimana caranya kita mengatasi ketidakpastian? Kita punya beberapa cara bisa memakai metode probabilistik, contohnya adalah teorema Bayes, faktor kepastian atau certainty factor, dan yang ketiga adalah teori Dempster-Shafer. Ini satu persatu akan saya jelaskan di video-video saya yang selanjutnya. Oke, itu dia penjelasan tentang ketidakpastian. Jadi kalian sudah mengetahui apa itu ketidakpastian dan apa penyebab yang bisa menyebabkan adanya ketidakpastian dalam pengumpulan kebutuhan pada sistem pakar ya. Dalam video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode-metode yang bisa digunakan untuk menghilangkan atau bagaimana kita menangani ketidakpastian ini dalam sistem pakar.